Ada asana. Aturan panjari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kebangsaan pada Adik Vindi. Silakan dipimpin ya teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air dipandu ibu. Karya, silakan duduk ya semua anak-anak. Gimana hari ini? Pada sehat? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa nih yang nggak hadir? Ketua kelas bisa dicek ya, teman yang nggak hadir siapa? Kemana mereka berdua? Tidak ada konfirmasi. Wah, alpa ya mereka pagi-pagi. Nanti bisa dihubungi ya temannya lewat chat, suruh konfirmasi ke ibu sebelum hari ini berlalu. Nah, sekarang karena kita minggu lalu udah belajar materi apa ya? Ada yang ingat? Nah, kemarin kita udah masuk ke materi Pancasila. Berbicara tentang Pancasila, ada yang ingat nggak ini konsep yang kayak gimana? Pancasila, minggu lalu kita bicara Pancasila tentang apa? Keadilan. Oh, tentang keadilan, pintar Desika. Ada yang lain? Demokrasi, Bu. Benar. Kita udah belajar tentang demokrasi juga loh sebenarnya minggu lalu. Kita udah belajar materi tentang Pancasila, di mana itu berkaitan dengan demokrasi. Maka nggak jauh dari itu, sekarang di minggu ini, kita akan belajar materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, di mana materi ini sebenarnya udah nggak asing gitu, kalian pelajari di semester lalu gitu, di saat kalian masih SMP itu udah kalian pelajari. Di mana kalau kalian lihat di buku di halaman 10, kompetisi dasarnya adalah kalian dapat mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di 3.2, kalian dapat menjelaskan makna demokrasi dan menguraikan bagaimana klarifikasi demokrasi. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang akan kita peroleh di pembelajaran pertemuan pertama kita kali ini tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sekarang untuk lebih memudahkan kita dalam pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 tim, di mana ada kelompok kecil di sini. Nah, untuk lebih adil, Ibu akan membaginya menggunakan tim picker ya. Sebentar. Di sini udah Ibu spin ya, kalian bisa lihat di grup nanti pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Artina dan Suharnadi, kelompok 2 ada Desika, Windy, dan Kristio. Kalian bisa silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, untuk memberikan stimulasi dulu pemahaman kalian tentang konsep sistem dan dinamika demokrasi, kita akan belajar studi kasus dulu. Nah, kalian silakan buka grup, di sana udah Ibu bagikan video yang akan kita analisis, di mana kita akan menganalisis salah satu video tentang kasus sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kalian silakan buka HP-nya, cek WA grupnya, di sana udah Ibu kirimkan tautan video YouTube-nya. Nah, di sini juga akan Ibu tampilkan di layar laptop. Karena keterbatasan fasilitas tidak ada proyektor, Ibu hanya tampilkan di laptop Ibu dulu ya. Kalian silakan bisa simak video ini. Dan ajakan golput ya. Sebenarnya kalau golput sendiri itu merupakan hak bagi pemilih. oke, gimana videonya? Udah dapat kalian analisis? Sudah. Udah, pintar. Dah. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami tentang istilah golput di Indonesia? Kelompok Artina silakan menjawab.
yang saya disimak tadi itu panjang dari golongan putih, di mana yang dimaksud dengan golongan putih ini adalah mereka tidak mau menyuarakan pendapat atau tidak memihak kepada pihak yang mencalonkan diri. Ya, pintar ya, benar sekali. Golput adalah golongan putih, di mana mereka tidak melakukan ataupun tidak mengeluarkan hak suara mereka di pemilih. Mereka memilih untuk tidak memilih siapapun itu dicalonkan, baik di eksekutif, legislatif, seperti itu. Sedangkan menurut kalian, kenapa sih di zaman sekarang orang-orang masih golput gitu? Dari kelompoknya Desika, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Kenapa sampai saat ini masyarakat masih ada yang golput? Karena menurut saya yang pertama itu masyarakat sudah tidak terlalu percaya dengan pemerintahannya gitu. Yang kedua itu masyarakat belum ada pilihan yang tepat gitu mereka. Benar. Bisa ya, ketiganya itu masuk. Banyak sekali faktor kenapa anak muda ataupun orang tua gak mengeluarkan hak suara mereka. Kita lihat aja dari data LSI di tahun 2014 dan 2019, ternyata perbandingan jumlah golput di Indonesia tuh semakin menurun. Walaupun tadi emang ada faktor-faktornya itu, tapi data menurut LSI di 2014 jumlah golput di Indonesia itu ada 30,42% dari jumlah total data pemilih di tahun itu ada 191 juta jiwa gitu. Sedangkan di 2019 ternyata itu udah menurun, udah sampai 19,70%. Jadi setiap tahun, di setiap pemilu 5 tahun sekali jumlah data golput itu semakin menurun. Itu baik nggak sih untuk negara yang demokrasi menurut kalian? Apa mendingan golput aja gitu kalau emang udah faktor-faktor yang disebutin Kristio itu emang jadi pengaruh gitu? Menurut kalian gimana? Lebih baiknya kita golput aja kalau emang pemimpinnya itu nggak layak menurut kalian? Menurut kalian pemerintah udah nggak kredibel, gimana menurut kalian? Baik nggak sih golput? Enggak, Ibu. Oh iya benar, golput tuh nggak baik ya sebenarnya. Tapi menurut kalian apakah itu melanggar hak asasi manusia? Tidak. Kenapa Artina itu nggak melanggar hak asasi manusia? Tidak melanggar asasi manusia karena manusia memiliki hak untuk tidak mengeluarkan pendapat. Benar sekali ya, karena di dalam negara kita yang demokrasi, di mana Undang-Undang Dasar nomor pasal 23 ayat 1 jelas menyatakan kita adalah negara di mana menjunjung hak asasi manusia, ada kebebasan memilih dan dipilih. Apabila kamu merasa kamu nggak ingin untuk memilih, it's okay, itu nggak apa kalau kamu nggak memilih, tapi ada hukumannya. Hukumannya kalau kamu nggak memilih itu nggak masalah, nggak ada hukuman pidana. Tapi kalau kamu mengajak orang-orang untuk golput, itu ada hukuman pidananya. Misalnya nih, kamu pasang spanduk di jalan 2024 ayo kita golput gitu, atau kamu melakukan gerakan politik, kamu demonstrasi dan sejenisnya untuk golput, itu ada hukumannya gitu. Jadi golput itu sah-sah aja, itu hak asasi kamu. Tapi permasalahan akan terjadi apabila nantinya suara kamu tuh bisa disalahgunakan loh kalau kamu golput. Bayangkan nih, suara kamu tuh sebenarnya bisa kamu coblos gitu, tapi orang lain yang malah gunain hak suara kamu itu bisa aja terjadi gitu. Jadi sebaiknya kita golput atau enggak? Tidak, pintar sekali ya, kita sebaiknya nggak golput gitu. Kita harus bisa mengeluarkan hak suara kita sendiri. Oke, jadi itu adalah insight yang bisa kita peroleh dari video ini terkait dengan bagaimana stimulasi tentang negara demokrasi. Nah, untuk lebih memahami konsep pembelajaran tentang sistem dan dinamika demokrasi secara lebih mendalam dan lebih mendetail, kalian silakan buka buku bahan ajar yang telah Ibu buat. Silakan buka Google Classroom-nya, di grup udah Ibu kirimkan. Itu adalah bahan ajar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Karena waktu 30 menit kalian untuk membaca bahan ajar yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, kalian bisa cek di Classroom, di sana sudah Ibu bagikan kemarin malam. Silakan kalian lihat, itu ada 3 soal, ada 3 gambar di sana. Di mana gambar pertama itu ada gambar apa? Demokrasi. Nah, yang kedua ada apa? Demokrasi langsung. Yang ketiga demokrasi apa, Nak? Perwakilan. Demokrasi perwakilan. Di sana udah ada 3 gambar. Silakan kalian analisis apa itu demokrasi. Nah, entah itu sejarah, asal-usulnya. Nah, silakan kalian analisis. Kemudian yang kedua, itu ada demokrasi apa tadi? Demokrasi langsung. Ya, ada demokrasi langsung. Kalian silakan nanti juga apa itu definisikan terlebih dahulu. Habis itu sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Begitupun soal nomor 3 tentang demokrasi perwakilan. Ibu kasih waktu 30 menit kan untuk berdiskusi. Nanti silakan juga dicek di lembar kerja peserta didiknya dan di bahan ajar yang telah Ibu berikan. Bisa kalian komparasikan di sana.
Baiklah, karena waktu 30 menit telah habis, kalian silakan, udah masing-masing kelompok udah selesai menganalisis hasil diskusinya? Sudah. Siapa yang mau pertama? Silakan raise your hand. Oke, kelompok Artina, silakan jawab soal nomor 1. Ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai demokrasi. Karena demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Di mana demos itu berarti rakyat dan kratos itu berarti kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana keputusan itu dibuat oleh warga negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipatif lainnya. Kemudian demokrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari demokrasi itu yang pertama melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, mendukung kebebasan individu, dan memungkinkan rotasi kekuasaan. Mereka hak minoritas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Artina. Jawaban yang luar biasa sekali ya, benar sekali apa yang dinyatakan Artina, di mana demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Dari dua suku kata apa saja? Demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Dan kelebihan dan kekurangan juga udah dijabarkan tadi, di mana kelebihan demokrasi sangat cocok sekali untuk negara kita yang heterogen sekali, di mana banyak penduduknya, suku agama rasnya juga beragam. Jadi sangat cocok sekali karena ini bisa mewakilkan suara-suara minoritas pada akhirnya. Karena nggak ada batasan nih, siapa aja boleh berpendapat, siapa aja memiliki hak asasi manusia, sehingga siapapun pada akhirnya bisa mengeluarkan pendapatnya. Itu kelebihan dari negara demokrasi untuk di Indonesia pada khususnya. Nah, untuk lembar jawaban yang kedua di soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Silakan raise your hand. Ya, silakan Nadi. Nah, demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari demokrasi langsung, yaitu yang pertama, kelebihannya ada 3. Yang pertama, demokrasi ini mampu meningkatkan kesadaran politik rakyatnya serta merangsang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Lalu kelebihannya yang kedua, menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik. Dan yang ketiga, yaitu mudah diterapkan pada komunitas dengan jumlah kecil. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar. Lalu yang kedua, menguras banyak waktu untuk setiap kebijakan yang perlu diselesaikan secara bersama sehingga dapat memicu sikap apatisme. Dan kekurangan yang ketiga yaitu tidak mudah untuk menghindari kelompok yang mayoritas atau dominan. Jawaban yang luar biasa dari Nadia, di mana itu adalah penjelasan dari apa itu makna dari negara demokrasi yang menerapkan sistem demokrasi langsung. Negara kita termasuk demokrasi langsung atau perwakilan sih sebenarnya menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Nah, negara kita itu menurut kedua sistem itu, demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau dalam demokrasi langsung jelas di tahun 2024, tahun apa? Tahun pemilu. Nah, di tahun itu kita akan menerapkan sistem demokrasi langsung. Kalian yang udah legal 17 tahun datang ke TPS, kalian mencoblos. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari demokrasi langsung. Nah, kelebihannya apa? Tadi udah disebutin kelebihannya, semua orang berhak atas suaranya sehingga ini akan lebih merepresentasikan negara yang demokrasi gitu. Karena ada hak dari masing-masing individu yang bisa tersalurkan. Kekurangannya apa? Di sini juga bisa terjadi money politik, kalian tahu? Tahu money politik? Ya, apa Kristio? Money politik itu adalah politik uang, di mana politikus itu mengasih selembaran atau beberapa uang untuk dibeli suara rakyatnya. Ya, benar sekali. Dalam demokrasi langsung sangat rawan sekali terjadi namanya money politik. Kalian bayangkan nih, setiap orang yang ingin mencalonkan diri ke legislatif gitu, misalkan dia punya uangnya lebih, dia bisa aja gitu membeli suara kalian. Nah, sekarang inilah peran kita sebagai generasi muda. Kalian harus pintar-pintar nih memilih dan memilah gitu. Yang mana sih yang sebenarnya kredibel gitu. Money politik itu sebenarnya udah gak zaman lagi gitu. Karena Gen Z itu apa karakterisasinya? Kalian adalah orang-orang yang melek gitu. Melek apa? Kalian melek digital, kalian generasi digital natif. Kalian bisa melihat nih informasi-informasi tentang orang-orang yang mencalonkan diri di legislatif gitu. Kalian bisa lihat di sana. Oh, ini kredibel nggak sih? Pantas nggak sih dia maju sebagai DPR? Lihat track recordnya. Dia pernah korupsi nggak sih? Apa sih kasus yang pernah dia sandung gitu? Kalian bisa melihat track record dari para orang-orang mencalonkan diri ke legislatif. Itu kelebihan dari demokrasi langsung. Kita bisa memilihnya. Tapi kekurangannya kalau SDM-nya rendah, uang money politik itu bisa dimainkan, suara rakyat pun bisa dibeli dong pada akhirnya. Itulah kekurangan dari
demokrasi secara langsung. Kemudian untuk lembar LKPD yang ketiga itu soal tentang apa? Demokrasi perwakilan. Benar. Jessica, boleh langsung jawab? Demokrasi perwakilan merupakan jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak. Adapun kelebihan dari demokrasi perwakilan yang pertama yaitu lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural. Benar sekali. Tangan untuk Jessica. Jawaban yang luar biasa itu adalah penjabaran tentang demokrasi perwakilan. Contoh implementasinya di Indonesia kayak gimana sih demokrasi perwakilan di negara kita saat ini? Ada yang tahu? Demokrasi perwakilan. Kapan sih suara kalian diwakilkan? Ada yang tahu? Raise your hand. Oke, nggak ada yang berani menjawab. Jadi gue jelaskan ya, di Indonesia kita juga menganut sistem demokrasi perwakilan. Contohnya apa? Misal itu tadi ada kalian memilih anggota DPR nih, ketua DPR siapa yang milih? Puan Maharani, ketua MPR sekarang siapa yang milih? Kaliankah yang milih? Tidak. Nah, itu yang milih adalah anggota-anggota dari DPR-nya gitu. Jadi itu adalah contoh implementasi demokrasi perwakilan. Kalian nggak langsung memilih dia menjadi Puan Maharani menjadi ketua MPR, tapi suara kalian diwakilkan oleh DPR itu yang kalian pilih sebelumnya di pemilu. Itu contoh demokrasi perwakilan. Jadi kelebihan dan kekurangannya juga ada. Kelebihannya kalau dari keuangan itu lebih murah gitu, karena kita nggak ngadain pemilu gitu, itu lebih murah. Kekurangannya apa? Itu bisa jadi oligarki politik gitu. Bisa orang-orang tertentu, misalnya nih di partai DPR itu yang koalisi terbesar misalnya partai PDIP gitu, kecenderungannya pasti akan milih orang-orang dari PDIP yang jadi ketuanya. Itu bisa menjadikan apa? Oligarki politik gitu. Orang-orang itu aja gitu. Siapa yang kursi paling banyak mayoritas yang ada di DPR, itulah yang akan maju bisa menjadi ketuanya kayak gitu. Itu adalah kekurangannya di sistem demokrasi perwakilan. Oke, jawabannya sangat luar biasa dari ketiga orang yang udah berani memaparkan materi, memaparkan jawaban hasil diskusinya dari lembar LKPD tadi. Baiklah, sekarang siapa yang berani menyimpulkan dari ketiga pernyataan temannya tadi? Ilmu apa yang udah kalian peroleh nih tentang apa itu makna dari demokrasi, demokrasi langsung dan tidak langsung? Silakan raise your hand. Oke, Kristio, silakan. Dari demokrasi dari bahasa Latinnya itu demo dan kratos, di mana demo itu artinya rakyat dan kratos itu artinya kekuasaan, di mana kedaulatan rakyat itu ada di tangan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat sendiri. Nah, untuk demokrasi itu ada dua ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu di mana kita mengadakan pemilihan umum. Nah, untuk demokrasi tidak langsung itu di mana pemilihan ketua DPR itu dilakukan oleh internal di DPR gitu. Jadi demokrasi perwakilan. Pintar ya, itu adalah hasil diskusi kita dari menjawab LKPD tadi, di mana kalian telah berhasil menjelaskan tentang makna demokrasi dan klarifikasi dari bentuk-bentuk bentuk-bentuk implementasi demokrasi di Indonesia. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Oke, jadi Ibu di sini juga ingin mengklarifikasi beberapa jawaban kalian. Pertama, makna dari demokrasi benar sekali, itu berasal dari Yunani, Demos dan Kratos. Dimana siapa yang mempopulerkannya di dunia? Ada yang tahu? Presiden ke-16 Amerika Serikat? Abraham Lincoln. Ya benar, Abraham Lincoln, Bapak Presiden Amerika ke-16. Beliau yang mempopulerkan kata demokrasi. Demokrasi is government of the people, by the people, for the people. Itu adalah makna dari demokrasi yang sesungguhnya. Sedangkan di Indonesia dalam peraturan hukumnya ada nggak sih menurut kalian? Pasal berapa sih yang menyatakan bahwa kita adalah negara yang berdaulat gitu? Pasal 1 ayat 1 menyatakan adalah negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu juga adalah salah satu penjabaran dari demokrasi, di mana negara yang berbentuk republik dengan keheterogenan masyarakatnya kita menganut sistem yang demokrasi, di mana kesatuan, persatuan dan nilai-nilai Pancasila juga terintegrasi di dalamnya gitu. Jadi clear banget ya kelas kita hari ini, di mana kita telah belajar konsep, bentuk, dan implementasiannya. Oke, baiklah, karena materi kita udah selesai dan Ibu ingin melihat evaluasi dari kelas hari ini apa saja, apakah materi tadi udah masuk ke kalian atau masih belum, atau masih perlu pendalaman lagi, Ibu akan melakukan evaluasi dengan aplikasi Kahoot. Kalian silakan masuk kode 398475. Evaluasi akan kita mulai dalam 3, 2, 1.
adalah Mas Kris. ya, pertama adalah siapa? Mas Kris atau Artina? Terima kasih, kita hari ini nilainya tertinggi dipegang oleh Artina. Nah, kelas kita udah hampir selesai, dimana udah sekitar 1 jam setengah Ibu mengisi kelas kalian hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, apakah ada pertanyaan? Silakan raise your hand kalau ingin bertanya. Ya. Enggak Bu, Mas. Cukup. Baiklah, karena sudah cukup, jadi untuk mengakhiri kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Baiklah, untuk mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nama Santi. Om Santi. Terima kasih ya, silakan duduk kembali dan sampai berjumpa di minggu selanjutnya.